Amin. Shalom. Puji Tuhan, dan baik dalam hidup kita. Kita lihat sama-sama Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Katakan begini, Bapak Ibu. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang transformasi hidup, ya, dimulai dari dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Ini adalah permulaan transformasi. Dari kita yang dulunya berdosa, dulunya kita hidup tidak benar, tapi ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita memberi diri untuk dibaptis, itu artinya kita sudah memulai awal dari transformasi hidup. Makanya saudara, ketika kita dilahirkan kembali, 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Artinya ini adalah suatu transformasi. Waktu kita lahir baru, waktu kita dilahirkan kembali, waktu kita dari hidup lama, waktu kita percaya kepada Kristus dengan segenap hati, itu kita mengalami transformasi. Kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Secara roh, kita dilahirkan kembali. Diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Tentunya waktu kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, juga diikuti oleh perubahan. Makanya kalau kita lihat Efesus 2 ayat 8-9, itu kita dilahirkan diselamatkan memang oleh kasih karunia. Tetapi ayat yang ke-10 bicara tentang menjadi baru, ciptaan baru itu. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita adalah ciptaan baru. Ini adalah permulaan dari transformasi hidup. Kita tidak akan berbuah secara rohani kalau kita tidak mulai dari dilahirkan kembali. Makanya kalau kita lihat balik lagi Yohanes 3 ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan
Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Hal ini, saudara, adalah satu pertanyaan dari seorang yang bernama Nikodemus. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Yang dimaksud bukan tentang kelahiran kita sebagai kelahiran jasmani, tetapi kelahiran oleh roh. Itu sebabnya, saudara, kita harus menyadari bahwa untuk seseorang boleh melakukan jadi dalam hidupnya terjadi transformasi, kita harus mengalami hidup baru. Lewat apa? Lewat baptisan. Ini yang pertama. Lalu kita menjadi ciptaan baru. Kemarin kita belajar tentang transformasi pikiran, transformasi karakter. Ketika kita lahir baru, saudara, baru kita mengalami perubahan pola pikir. Hari ini kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat ke-18. Jadi tahapannya kita dilahirkan kembali, kita mengalami hidup baru, kita menjadi lakukan kehendak Allah, ya. Kemarin kita belajar Roma 12, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Waktu kita sudah lahir baru, sudah jadi ciptaan baru, Roh Kudus menuntun kita untuk bisa membedakan mana rencana Allah, mana kehendak Allah yang kita bisa lakukan. Jadi pembaharuan budi, meninggalkan manusia lama. Kalau kita baca Efesus pasal 4 sampai dengan 31 ya, itu bicara tentang transformasi pikiran. Filipi 2 ayat 5, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus itu bicara tentang bagaimana kita hidup bersama, memikirkan perkara-perkara yang terdapat juga di dalam Kristus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Ini transformasi yang lebih naik kelas lagi, saudara. Waktu kita mengalami hidup baru, waktu kita menanggalkan manusia lama, waktu kita mengenakan manusia baru, waktu kita berpikir seperti perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, kita mulai dituntun oleh Roh Kudus. Kita diubahkan menjadi serupa gambarnya. Wow, luar biasa, saudara. Gambaran Kristus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita lagi enggak sama seperti dulu. Kalau kita baca di Efesus itu, kalau dulu seorang yang berdosa, hidupnya asal-asalan, dia mulai berubah. Kalau dulu mencuri, nggak jadi mencuri lagi. Kalau dulu melakukan kejahatan, pemabuk, pemarah, berubah. Waktu kita berubah oleh kuasa Roh Kudus, hidup kita mencerminkan kemuliaan Kristus. Kita menjadi serupa dengan gambarnya. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita itu melahirkan buah.
Kalau Galatia 2 ayat 22-23 dikatakan begini, saudara. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, waktu transformasi kita menjadi hidup baru, kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah itu akan keluar. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini sesungguhnya yang harus ditampilkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah transformasi yang Allah rindukan dalam hidup kita. Bahwa kita harusnya, waktu kita terima Yesus, kita dilahirkan kembali, kita percaya, kita dibaptis, kita menjadi manusia baru, kita menanggalkan segala kehidupan lama kita, mengenalkan manusia baru, diciptakan menurut kehendak Allah. Kita dipimpin Roh Kudus, maka dengan sendirinya keluar buah-buah itu. Keluar buah roh, itu kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini penting, ini yang seharusnya ada dalam hidup kita. Setiap orang percaya. Inilah buah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebagai gerejanya, kita harus mengalami ini, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang Galatia 2 ayat 20, Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini, Bapak Ibu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Transformasi terjadi. Kita bisa berkata bahwa aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kristus yang hidup di dalamku. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita melahirkan buah-buah dalam hidup kita. Kita tidak jadi lagi orang yang murung. Kita menjadi orang yang sabar. Kita menjadi orang yang baik. Orang yang setia. Wow, ini luar biasa ini, saudara. Ini bicara kesetiaan ini penting sekali dalam hidup kita. Kesetiaan ini bisa mencakup banyak hal. Kesetiaan beribadah, kesetiaan dalam berdoa, kesetiaan dalam baca firman, kesetiaan apalagi? Memberi persembahan, memberi hidup. Jika transformasi itu terjadi, kesetiaan ini ada dalam hidup kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita bisa berkata bahwa hidupku bukan aku lagi seperti kata Paulus, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi kita belajar hari ini bahwa transformasi itu terjadi ketika kita dilahirkan kembali. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi ciptaan baru.
kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak dunia ini. Hidup kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Kita hidup dalam pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita berbuah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Dan kita bisa berkata, hidupku sekarang ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita semua mau belajar akan hal ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita, sehingga benar-benar hidup kita mengalami transformasi. Dan kalau ini terjadi atas gereja, atas keluarga New Life, saya percaya bahwa kita akan terbang tinggi bersama Tuhan, terbang tinggi bersama Raja Wali. Gereja akan semakin bertumbuh. Kalau kita lihat gereja mula-mula, saudara, dari hanya berapa puluhan orang, ratusan orang, 3.000 orang, 5.000 orang, terus bertumbuh. Kita juga berdoa kepada Tuhan supaya gereja kita akan juga bertumbuh. Dari yang ada sekarang akan bertambah-tambah. Jiwa-jiwa baru akan datang ketika terjadi transformasi atas hidup kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Karena waktu, biarlah kebenaran ini memberkati kita. Kita perlu renungkan kembali. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian dan nanti Ibu Dita akan tutup